Halo semuanya, selamat datang kembali di Film Posting. Senang sekali bisa menemani kalian lagi dengan cerita-cerita menarik seputar film. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Higher Power. Film ini mengisahkan tentang seorang ilmuwan bernama Profesor Philip yang terobsesi dengan sebuah proyek ambisius, menciptakan makhluk dengan kekuatan tanpa batas, menggunakan DNA manusia dan energi kosmik. Namun, ambisi gila itu justru melibatkan seorang pria bernama Joe, ayah yang rapuh dan penuh luka batin setelah kehilangan keluarganya. Tanpa ia sadari, Joe dijadikan subjek eksperimen berbahaya hingga tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang jauh melampaui manusia biasa. Tapi, semakin besar kekuatan yang ia miliki, semakin besar pula kehancuran yang mengancam dunia. Jadi, siapkan diri kalian, duduk dengan tenang, dan mari kita nikmati bersama alur ceritanya. Film ini diawali dengan kisah seorang ilmuwan jenius bernama Profesor Philip, pakar dalam bidang teknologi nuklir di Amerika. Ia menghabiskan bertahun-tahun untuk mengerjakan sebuah proyek ambisius yang ia beri nama transfigurasi. Dalam proyek ini, Profesor Philip berusaha melakukan hal yang mustahil, menggabungkan DNA manusia dengan DNA sinar kosmik yang ia ciptakan sendiri. Tujuannya bukan main, ia ingin menciptakan makhluk dengan kekuatan tanpa batas yang mampu melindungi seluruh alam semesta. Namun, ide gilanya tidak mendapat dukungan. Para ilmuwan lain justru menganggap Philip sudah kehilangan akal, karena bahan yang ia butuhkan dianggap mustahil untuk diperoleh. Merasa kecewa dan dikhianati oleh rekan-rekannya, Philip akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proyek transfigurasi seorang diri. Saat kebingungan mencari cara untuk mendapatkannya, tiba-tiba Philip menerima pesan dari seorang misterius. Orang itu menawarkan bantuan besar yang bisa memudahkan Philip dalam menjalankan proyek ambisiusnya. Orang misterius itu kemudian memberikan sampel sinar kosmik sekaligus petunjuk kepada Profesor Philip. Ia mengatakan bahwa agar proyek berhasil, Philip harus menemukan DNA manusia yang cocok dengan DNA sinar kosmik. Syaratnya, orang tersebut harus memiliki gangguan emosional yang tak bisa terkontrol. Beberapa hari kemudian, muncul sebuah acara televisi yang menampilkan seorang model terkenal bernama Michelle. Ia memperkenalkan bukunya yang berjudul Kiamat yang Dihiasi Cahaya. Dalam bukunya, Michelle menjelaskan bahwa alam semesta tidak lama lagi akan hancur karena keberadaan lubang hitam. Ia menemukan bahwa ada sebuah bintang di galaksi Bima Sakti yang sedang sekarat, dan dari bintang itu muncul cahaya kosmik. Menurut Michelle, bintang tersebut perlahan akan tersedot oleh gravitasinya sendiri, lalu ikut menarik seluruh benda langit di sekitarnya. Sayangnya, seperti halnya Profesor Philip, Michelle juga dianggap gila. Para ilmuwan menilai bukunya hanyalah sebuah dongeng yang tidak masuk akal. Profesor Philip yang ingin menciptakan makhluk dengan kekuatan tanpa batas, dan Michelle yang percaya bahwa kiamat bisa menjadi indah. Di sisi lain, Profesor Philip kini berhasil membobol database pemerintah Amerika, sehingga ia bisa mengakses semua data penduduk. Dari situ, ia mulai mencari kandidat manusia yang sesuai dengan kriterianya. Seseorang yang memiliki gangguan emosional. Akhirnya, ia menemukan sosok itu. Seorang pria bernama Joe. Joe adalah pria yang hancur secara batin. Ia hidup penuh frustrasi setelah ditinggal mati oleh istrinya, hingga terjerumus menjadi pecandu minuman keras dan narkoba. Joe sebenarnya punya dua putri, yaitu Zoe dan Rhea, tetapi hubungan mereka sudah lama renggang karena sifat keras Joe yang membuat anak-anaknya menjauh. Suatu hari, Joe termenung menatap kenangan masa lalunya ketika ia masih memiliki keluarga bahagia sebelum segalanya hancur. Tanpa disadari, semua gerak-geriknya sedang dipantau oleh Profesor Philip dari kejauhan. Sang profesor melihat bahwa Joe adalah kandidat yang sangat tepat untuk menjalankan eksperimennya. Philip bahkan ikut memantau kedua putri Joe.
Dari pengamatannya, ia menemukan bahwa Zoe, si kakak, adalah anak yang keras kepala, mandiri, sekaligus pintar. Sedangkan adiknya, Rhea, justru memiliki sifat nakal dan mulai kecanduan minuman keras, mirip dengan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Profesor Philip menyuruh anak buahnya untuk memantau keseharian kedua anak Joe. Saat itu, Zoe terlihat sedang mencari buku di perpustakaan bersama pacarnya, seorang dosen muda bernama Michael, orang yang sebelumnya tampil di acara televisi. Di sana, Zoe sempat menyinggung teori kiamat yang ditulis Michael dan menganggapnya terlalu tidak masuk akal. Sementara itu, Joe berada di rumahnya. Ia kembali larut dalam kenangan masa lalu ketika keluarganya masih harmonis dan penuh kebahagiaan sebelum istrinya meninggal. Demi memperbaiki hubungannya dengan putri sulungnya, Joe menyiapkan sebuah hadiah untuk Zoe, lalu mendatangi tempat kosnya. Namun, bukannya bahagia, Zoe justru menolak kehadiran ayahnya. Ia menyuruh Joe untuk pergi, meskipun sang ayah memohon agar ia mau menerima hadiah tersebut. Situasi makin keruh ketika Michael ikut campur dan mencegah Joe, membuat suasana makin memanas. Karena insiden itu, Zoe semakin membenci ayahnya. Hancur hati, Joe pun pergi dengan marah. Ia kemudian menuju sebuah tempat sepi untuk menenangkan diri. Seperti biasa, ia menenggelamkan kesedihannya dengan sebotol minuman keras dan sebatang rokok. Namun tiba-tiba, muncul seseorang yang bersembunyi di kursi belakang. Orang misterius itu langsung membekap Joe hingga ia tak sadarkan diri. Orang misterius itu membawa Joe ke laboratorium milik Profesor Philip. Di sana, Joe langsung dijadikan objek eksperimen. Ia dipasangi sebuah implan optik di dalam saraf matanya, alat yang memungkinkan Philip mengawasi dan mengendalikannya dari jarak jauh. Begitu Joe sadar, ia panik karena tiba-tiba mendengar suara asing di telinganya. Ternyata, suara itu berasal dari Profesor Philip yang kini bisa mengontrol pikirannya. Philip lalu memberi Joe sebuah misi sambil mengancam. Jika Joe tidak menuruti perintahnya, maka kedua putrinya akan dibunuh. Terpaksa, Joe menurut. Misi pertama membawanya ke rumah seorang ilmuwan terkenal. Dengan bantuan hacker sekaligus asisten Philip bernama Sabi, Joe berhasil masuk dan memaksa ilmuwan itu membuka laptop berisi data penting tentang proyek nuklir. Sabi segera menyalin semua data tersebut. Namun, ilmuwan itu berusaha melawan, bahkan hampir membunuh Joe. Untung saja, sebuah drone milik Philip menembaknya terlebih dahulu. Setelah itu, Philip memerintahkan Joe untuk memotong ibu jari ilmuwan itu sebagai kunci akses ke proyeknya. Lalu Joe dikirim ke sebuah perusahaan nuklir. Di sana, Philip menyebarkan gas beracun yang membunuh semua orang di dalam gedung. Joe yang tak punya pilihan masuk lebih dalam hingga mencapai ruang inti. Saat mesin utama terbuka, Joe dipaksa masuk ke dalamnya demi keselamatan anak-anaknya. Philip menyalakan mesin itu, meleburkan zat atom dalam tubuh Joe, lalu memasukkan DNA sinar kosmik ke dalam dirinya. Hasilnya, tubuh Joe menyatu dengan energi kosmik, memicu ledakan dahsyat yang menghancurkan gedung tempat eksperimen dilakukan. Joe tersadar dengan tubuh yang sudah berubah. Setiap kali emosinya meledak, tubuhnya mengeluarkan radiasi sinar gamma yang luar biasa kuat, sampai mampu menghancurkan bangunan di sekitarnya. Philip kemudian memerintahkannya untuk membunuh seorang pria yang pernah menyeret anaknya ke dunia narkoba. Joe pun mendatangi pria itu. Tapi ia diprovokasi dengan sebuah video cabul yang melibatkan putrinya. Amarah Joe pun tak terbendung, dan tubuhnya kembali berubah
menjadi pancaran sinar gamma. Ia berlari secepat kilat, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan radiasi dari tubuhnya sempat membuat sebuah pesawat jatuh di tengah kota. Untungnya, Joe sempat menangkap pesawat itu dan meletakkannya di atas gedung. Lambat laun, Joe mulai terbiasa mengendalikan kekuatannya. Sampai suatu ketika, Philip menyuruhnya untuk menyelamatkan Zoe yang dikepung pasukannya sendiri. Joe segera melesat ke lokasi, menciptakan tameng energi untuk melindungi Zoe dan Michael. Saat itu juga, Joe menghancurkan laboratorium milik Philip. Zoe akhirnya sadar bahwa pria itu adalah ayahnya. Ia pun memeluk Joe dengan penuh haru. Michael yang ikut menyaksikan momen itu tampak kagum. Namun, terungkap bahwa Michael adalah ilmuwan misterius yang sejak awal bekerja sama dengan Philip. Dialah yang dulu memberikan sampel sinar kosmik, sekaligus membuktikan bahwa isi bukunya tentang kiamat adalah nyata. Pengkhianatan itu memuncak ketika Michael menembak Zoe tepat di dadanya, membuatnya tewas. Di tempat lain, Rhea juga dibunuh oleh anak buah Philip. Kehilangan kedua putrinya membuat Joe benar-benar kalap. Ia melepaskan seluruh amarahnya. Tubuh Joe berubah semakin dahsyat. Radiasi sinar gamma dari tubuhnya menyelimuti seluruh bumi, membuat planet kehilangan gravitasi. Ukuran tubuh Joe membesar hingga melampaui bumi, lalu ia mulai menyedot bintang-bintang di tata surya. Dalam kekuatannya yang tak terbatas, Joe bahkan sempat menghidupkan kembali kedua putrinya. Namun, semua itu sia-sia. Pada akhirnya, bumi dan anak-anaknya hancur ditelan tarikan gravitasi dari energi kosmik yang begitu besar. Film diakhiri dengan gambaran bumi yang membeku, sementara Joe sendiri melebur sepenuhnya menjadi sinar gamma. Cerita pun berakhir dengan kehancuran total. Itulah tadi alur cerita film Higher Power. Sebuah kisah tentang ambisi ilmuwan yang terlalu jauh bermain dengan kekuatan kosmik hingga membuat seorang ayah bernama Joe berubah menjadi makhluk dengan kekuatan tak terbatas. Namun, di balik kekuatan itu, ia justru kehilangan segalanya. Bahkan, bumi dan keluarganya ikut hancur oleh kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Film ini memberi gambaran bahwa obsesi manusia terhadap kekuasaan seringkali berakhir pada kehancuran. Dan terkadang, harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari apa yang pernah dibayangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.